Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita dulu ya. Oke, minggu-minggu kemarin kan kita sudah praktek juga ya. Sudah praktek. Jadi kita lanjut materi dulu ya. Biar materi kita selesai. Karena kan sebentar lagi sekolah juga sudah mau selesai ya. Jadi kita lanjut materi kita dulu. Silakan siapkan buku kalian, bupen D-nya di halaman 120 ya. Bupen D halaman 120, siapkan juga alat tulisnya. Baik, di sini materi kita itu adalah meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari ya, meniru gerak sehari-hari dalam tari. Perhatikan gerakan sehari-hari yang dilakukan orang-orang di sekitarmu. Ya. Gerakan-gerakan tersebut dapat kita tiru menjadi gerakan tari. Gerakan kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan yaitu menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan mengelap meja. Ya, mengelap jendela dan lain sebagainya ya. Mengelap meja juga bisa, mencuci piring juga bisa. Ya, gerakan misalnya gerakan menyapu rumah juga bisa, atau misalnya gerakan mencuci kain itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya gerakan menyapu, mengepel, menjemur pakaian ataupun mengelap meja, mengelap jendela. Namun ada banyak gerakan yang bisa kita tiru. Bahkan ada gerakan misalnya gerakan mencangkul ya. Kemudian misalnya gerakan menanam padi dan lain sebagainya. Ya. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu kan salah satu contoh ya, atau beberapa contoh gerakan sehari-hari yang bisa kita temui tentunya ya. Atau bahkan misalnya yang paling sering kita temui adalah gerakan berjalan ya, yang dimana di dalam tari itu ketika kita ingin, biasanya ketika kita ingin meniru gerakan berjalan setiap hari, gerakan berjalan, itu biasanya kita melakukan gerak jalan di tempat kalau dalam tari. Ya, jadi cuma dibedakan sedikit-sedikit aja, ya. Atau bahkan misalnya gerak berlari. Ya, gerakan berlari itu bisa kita masukkan ke dalam tari, di mana ketika kita ingin memasukkan gerakan berlari, ya, kita bisa buat gerakan tersebut menjadi gerakan berlari-lari kecil. Artinya ketika menari kamu nggak perlu lari kenceng, ya, kamu hanya perlu berlari pelan-pelan saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh gerakan kegiatan sehari-hari yang bisa kamu manfaatkan, ya, atau kita manfaatkan dalam membuat suatu gerakan tari. Ya, jadi gerakan-gerakan tersebut itu bisa kalian kombinasikan atau kalian gabungkan, ya. Ya, digabungkan gerakan tersebut. Gabungkan antara gerakan mengelap jendela dengan menjemur pakaian, kemudian digabungkan lagi dengan gerakan mengepel, ataupun bahkan digabungkan dengan gerakan-gerakan lainnya. Ya, jadi gerakan-gerakan tersebut itu bisa kalian manfaatkan untuk membuat suatu tarian tertentu, ya. Oke. Sekarang sebentar ya. Tadi di bagian gerakan kegiatan sehari-hari ya, pada baris keempat, ya. Pada baris keempat, coba kalian perhatikan baris keempat, gerakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan yaitu menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan mengelap jendela. Itu kalian garis bawahin, digaris bawahin. Artinya itu penting untuk kalian ketahui ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka bukunya di halaman 121. Ya, halaman 121. Di sini perhatikan gerakan tari menyapu berikut. Ya, gambar di samping adalah gerakan menyapu lantai. Gerakan tersebut dilakukan dengan 4 gerakan dasar. Ya, gerakan tersebut dilakukan dengan 4 gerakan dasar. Perhatikan setiap gerakan dasar yang ada dalam gambar.
Kemudian tirulah gerakan tersebut. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gerakan yang ada pada gambar tersebut, ya. Coba kalian perhatikan, itu ada dua gambar, di mana satu gambarnya itu terdiri dari dua gerakan. Ya, terdiri dari dua gerakan. Yang pertama itu, gambar pertama, itu gerakan pertama adalah gerakan ke arah depan, kemudian gerakan ke arah belakang. Jadi, gerakan pada gambar pertama itu adalah gerak menyapu ke arah depan dan belakang. Jadi, benar-benar ke depan, ke belakang, depan, belakang, ya, depan, belakang, ya. Kemudian gambar yang kedua itu gerak menyapu ke samping kanan dan ke kiri. Jadi kalian bisa dari kanan, ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kemudian ke depan, ya, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ya. Jadi itu bisa kalian gabungkan. Bagaimana caranya menggabungkan, Pak? Nah, dalam tarian biasanya seperti yang pernah Pak jelaskan, bahwa dalam tarian itu biasanya ada yang namanya hitungan. Ya, ada namanya hitungan. Hitungan ini kalian gunakan ketika kalian ingin menggabungkan suatu tarian supaya lebih gampang, ya. Lebih gampang kalian pelajarin. Dan kemudian nanti jikalau misalnya yang menari lebih dari satu, artinya tidak seorang, ya, tidak sendiri, ya, bisa berdua, bisa bertiga, atau bahkan bisa berkelompok rame-rame, ya. Ketika adanya hitungan ini bisa kalian gunakan untuk menyeragamkan gerakan, ya, untuk menyeragamkan gerakan yang akan kalian gunakan, ya. Jadi hitungan itu tidak hanya membantu untuk mengkombinasikan atau menggabungkan suatu gerakan dengan gerakan lain, namun gerakan tersebut itu juga bisa kalian gunakan untuk menyeragamkan, ya, menyeragamkan gerakan seorang penari dengan teman tariannya, seperti itu, ya. Nah, dalam tarian itu hitungannya itu ada 8. Ya, hitungannya itu ada 8. Ada hitungan 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi sampai 8. Setelah hitungan 8, gerakannya berubah menjadi gerakan lain. Contoh misalnya, pertama kita buat gerakan menyapu ke arah depan 4 kali, 4 hitungan, gerakan ke arah depan dan belakang itu 8 hitungan, ya, 8 hitungan. Kemudian gerakan menyapu ke samping, ke kanan dan ke kiri itu juga 8 hitungan. Ya, ini Bapak contohkan sedikit, ya. Ini gambarnya, ya, Bapak gini aja, ya. Karena kalau misalnya Bapak diri kan nggak kelihatan, ya. Oke. Nah, pertama kita mulai dari gerak arah menyapu ke arah depan dan belakang. Itu kita hitung 8, ya. 1. Jadi kita hitungnya ke belakang aja satunya, ya. Dari depan, ya. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah hitungan 8, hitungan pertama berikutnya itu sudah gerakan menyapu ke samping ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi bisa kita gabungkan seperti itu. Jadi contoh misalnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa seperti itu. Atau misalnya biar lebih bervariasi, kalian buat misalnya gerakan menyapu ke arah depan itu 4 kali, kemudian gerakan menyapu ke depan itu dari hitungan 5 sampai 8, ya. Jadi hitungan 1 sampai 4 itu gerakan menyapu ke arah depan dan belakang, kemudian gerakan menyapu ke samping dan ke kiri dan ke kanan itu dari hitungan 5 sampai hitungan 8, ya.
Jadi bisa seperti, jadi bisa dikatakan nanti dua kali hitungan, ya, dua kali hitungan, jadi dua kali pengulangan, ya, dari gerak menyapu ke arah depan belakang itu hitungan 1 sampai 4, kemudian nanti hitungan 5 sampai 8 itu, ya, 5 sampai 8, ya, hitungan dari 5 sampai 8 itu kalian gerakan menyapu ke samping kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Contohnya misalnya, ya. Jadi tidak, biar lebih bervariasi gitu, berlebih cepat. Atau bahkan kalian buat selang-seling. Selang-seling misalnya hitungan 1, 2 gerakan menyapu ke arah depan, kemudian 3, 4 itu dia ke samping kanan dan kiri, 5, 6 dia itu gerakan ke depan belakang lagi, 7, 8 dia ke kanan dan ke kiri. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya seperti itu. Ya, jadi sedikit lebih cepat perpindahannya. Ya. Nah, jadi hitungan tadi itu berfungsi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa hitungannya itu berfungsi untuk mengkombinasikan atau menggabungkan suatu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Ya, seperti itu contohnya, seperti yang Bapak sudah peragakan barusan, ya. Seperti itu. Nah, selain hitungan itu berfungsi sebagai berfungsi sebagai untuk menggabungkan suatu gerakan dengan gerakan lainnya, ya, ternyata hitungan juga bisa digunakan untuk menyelaraskan atau menyeragamkan gerakan satu penari dengan penari lainnya, ya. Jadi lebih gampang, ya, membuat gerakannya supaya lebih seragam, lebih secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Ya, jadi menyeragamkan atau menyelaraskan itu secara bersama-sama, ya. Jadi ketika hitungan 1, 2 itu semua penari sudah mengerti. Jadi hitungan 1, 2 aku harus gerakan ke depan belakang. Terus nanti ketika hitungan ke-4, ke-5 harus ke kiri, ke kanan. Nah, ketika misalnya semua penari sudah paham akan hitungan tersebut, maka nanti penarinya secara nggak langsung hanya melalui hitungan itu gerakannya bisa disamakan, ya, atau diselaraskan atau bahkan diseragamkan gerakannya. Jadi tidak ada nanti gerakan satu penari masih gerakan ke arah depan ke belakang, sedangkan gerakan yang lain sudah ke samping kanan dan samping kiri. Ya, jadi biar gerakannya tidak kejar-kejaran gerakannya. Jadi atau misalnya gerakannya itu tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Itu juga gunanya dari adanya hitungan dalam suatu tarian. Jadi ketika misalnya kalian mencoba suatu gerakan di rumah, ya, ketika kalian mencoba suatu gerakan di rumah, ingatlah ketika kalian ingin menari selalu menghitung gerakan kalian, ya, gerakannya dihitung. Kalau tidak kalian hitung, nanti kalian malah bingung jadinya, malah sulit untuk menggabungkan gerakan lain dengan gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya, ya, karena kalian tidak melakukan penghitungan gerakan, ya, di mana biasanya gerakan dalam tari itu biasanya dihitung 1 kali 8, ya, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru ganti gerakan, atau bahkan misalnya 2 kali 8, ya. Jadi dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ganti gerakan. Seperti itu, ya. Jadi ada yang 1 kali 8, ya. Setelah 1 kali hitungan dari 1 sampai 8, 1 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung ganti gerakan. Itu 1 kali 8. 1 kali 8. Kalau misalnya 2 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ganti gerakan berikutnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalian perlu ingat itu, atau bisa kalian tambahkan di situ di bukunya, hitungan dalam suatu tarian
itu ada 2 jenis. Yang pertama 1 kali 8 dan 2 kali 8 ya. Baru nanti setelah hitungan itu gerakannya akan berubah ya. Nah, walaupun nanti ada hitungan hitungan dari 4 kali 2 ya, ada hitungan 4 kali 2 seperti yang Bapak bilang tadi, 1 2 3 4 dia gerakan A, 5 6 7 8 dia jadi gerakan B. Ada yang seperti itu ya, ada juga ya. Nah, yang terpenting sebenarnya harus kalian pahami ketika kalian ingin melakukan sebuah gerakan tarian ya, tidak melulu atau tidak terus-terusan kalian menggunakan gerakan yang sudah ada, namun kalian bisa membuat gerakan tarian kalian sendiri ya. Kalian gunakan apa yang sudah kalian pelajarin, buat gerakan sendiri ya. Kalian buat gerakan sendiri, terserah kalian, misalnya kalian mau meniru gerakan sehari-hari itu boleh, ataupun bahkan seperti sebelum-sebelumnya itu adalah contoh meniru gerakan hewan, itu juga bisa ya. Jadi terserah kalian mau bagaimana ya. Ketika kalian berbicara tentang membuat suatu gerakan tarian, artinya kalian bebas membuat gerakan kalian sendiri ya. Yang penting gerakan tersebut sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Itu dulu ya yang perlu kalian pahami. Nah, itu tentang meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari ya. Selanjutnya silakan kalian buka buku kalian di halaman 126. Ya, di halaman 126. Meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Nah, ini juga sama ya. Masih bagian yang tadi. Ya, ini yang bagian 2-nya. Ayo sebutkan kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu ibu di rumah. Banyak gerakan yang kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, banyak sekali jenis gerakan yang bisa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi sebuah tarian. Kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain menyapu, mengelap kaca, mencuci piring, membersihkan debu, mengelap meja dan sebagainya ya, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Ya, jadi ada yang semua gerakan tersebut itu bisa kalian lakukan duduk ataupun berdiri. Nah, di sini kalian boleh garis bawahin ya. Kalian garis bawahin baris keempat ya, baris keempat. Dari baris ketiga saja ya, maaf ya. Dari baris ketiga. Dari baris ketiga, silakan kalian garis bawahin banyak gerakan yang kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari, itu di garis bawahin. Kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain menyapu, mengelap kaca, garis bawahin, itu baris keempat, di garis bawahin semuanya. Kemudian baris kelima juga garis bawahin, baris kelima, mencuci piring, membersihkan debu, dan mengelap meja dan sebagainya, itu juga kalian garis bawahin. Kemudian baris terakhir ya, baris terakhir, gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk ataupun berdiri, itu juga kalian garis bawahin ya. Jadi dari baris ketiga sampai ke bawah, sampai baris terakhir ya, dari baris ketiga sampai baris terakhir itu kalian garis bawahin semuanya. Ya, banyak gerakan yang kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain menyapu, mengelap kaca, mencuci piring, membersihkan debu, mengelap meja dan sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Artinya di sini setiap gerakan ya, seperti tadi misalnya gerakan menyapu, itu bisa kalian lakukan dengan posisi duduk ataupun bahkan dengan posisi berdiri. Ya, jadi ini seperti contoh Bapak lakukan. Kalau tadi kan Bapak membuat gerakan, Bapak mencontohkan gerakan menyapu dengan posisi duduk. Nah, kalian juga bisa melakukan
gerakan menyapu dalam posisi berdiri. Ya, jadi itu juga salah satu bentuk kalian bisa memvariasikan atau membuat suatu gerakan menjadi lebih kreatif, ya. Jadi lebih kreatif. Kalian bisa gunakan posisi duduk ataupun berdiri. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya silakan buka halaman 127. Ya, 127. Kita dapat meniru gerakan-gerakan tersebut dan menjadikannya gerakan tarian yang indah. Ini tadi yang Bapak katakan ya. Kalian bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut, ya, gerakan sehari-hari tersebut bisa kalian gunakan untuk menjadi suatu tarian yang indah tentunya. Ya, coba kalian perhatikan gerakan yang ada di bawah. Ya, yang ada pada buku kalian. Itu ada gambar anak ya sedang melakukan gerakan sehari-hari, yaitu gerakan menjemur pakaian dan juga gerakan mandi. Artinya di sini kalian bisa menggunakan gerakan-gerakan tersebut menjadi suatu gerakan tari. Contoh misalnya gerakan menjemur pakaian ya, ini ya. Ketika ingin menirukan gerakan menjemur pakaian, hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan gerakan menjemur pakaian? Ya, tentunya pertama kita ambil dulu pakaiannya, kemudian kita lebarkan, kemudian baru kita jemur, ya, baru kita jemur. Jadi bisa dikatakan ada 3 tahap lagi, ya, ada 3 tahap dalam gerakan menjemur pakaian. Ambil pakaiannya, lebarkan, kemudian gantung. Ambil pakaiannya, lebarkan, gantung. Ambil pakaiannya, dilebarkan, kemudian digantung. Ya, jadi ada 3 tahap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, gitu. Itu bisa. Ya, tinggal nanti kalian buat sekreatif mungkin. Ya, gerakan mana saja yang cocok digabungkan. Ya, jadi sebelum gerakan menjemur pakaian harus gerakan apa dulu nih? Ya, sebelum gerakan mencuci pakaian, menjemur pakaian. Oh, misalnya gerakan menyapu rumah. Oh, ya udah. Berarti gerakan pertama yang kita lakukan adalah gerakan menyapu rumah. Kemudian nanti gerakan kedua kita gunakan gerakan menjemur pakaian. Kemudian nanti yang terakhir itu ada gerakan mandi ya. Dalam mandi kan kita ambil gayung, ambil air, baru mandi, ambil gayung, air, mandi. Ya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa gunakan gabungkan ketiga gerakan tadi ya, gerakan menyapu, gerakan menjemur pakaian, gerakan mandi. Kita coba praktekkan sedikit ya. Kalian bisa coba ya, atau kita bareng-bareng ya. Kalian bisa tiru. Coba kalian tiru ya di rumah ini ya. Sambil nonton ya, sambil kalian nonton video ini, sambil kalian tiru apa yang Bapak buat ya. Yang pertama kita gerakan menyapu. Ingat 2 kali 8. Kita pakai 2 kali 8 ya. Gerakan menyapu ke depan ke belakang 1 kali 8, ke kiri ke kanan 1 kali 8, kemudian gerakan menjemur pakaian 1 2 1 2 3 1 2 3 seperti itu ya. Untuk gerakan menjemur pakaian 1 2 3 1 2. Oke, nah kita tambahkan satu lagi gerakan dalam gerakan menjemur pakaian ya. Dalam gerakan menjemur pakaian kita bikin jadi 4 tahap. Yang pertama ambil kainnya, kemudian peras ya, diperas, kemudian dilebarin, kemudian gantungin ya. Jadi ada 4 gerakan ya dalam gerakan menjemur pakaian. Yang pertama ambil kainnya, ambil pakaiannya, kemudian diperas, kemudian dilebarkan, kemudian gantungkan. Jadi ada 4 gerakan ya. Gerakan menyapu juga tadi ada 4. Satu menyapu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Jadi sama-sama 4 tahap ya, sama-sama 4 tahap. Jadi
1 kali 8 nanti ke depan belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2 ke kanan 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian gerakan menjadi pakaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Jadi kita coba gerakan seperti itu lambat-lambat saja ya. Silakan kalian ikutin Bapak ya. Gerakan menyapu 1 belakang dulu ya 1 depan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian gerakan menjemur pakaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti itu ya. Sekali lagi ya. Kita ulangi lagi. Oke. Gerakan menyapu dulu ya. 1 kali 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu bisa kalian lakukan secara berulang-ulang ya nanti di rumah ya. Jadi kalian coba juga nanti ya, kalian coba juga nanti untuk menghitungnya sedikit lebih cepat ya, sedikit lebih cepat supaya kalian terbiasa. Contoh misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Paham semuanya ya? Nah, Bapak sampai capek. Oke. Itu contoh misalnya ya, contoh penggabungan dari gerak sehari-hari menjadi suatu gerak tarian yang indah. Contoh misalnya, nanti gerakan-gerakan ini perlu adanya dukungan dari sebuah musik ya. Musiknya nanti kalian cari yang sesuai dengan gerakan kalian tentunya ya. Kalau gerakannya itu tentang gerakan sehari-hari, berarti kita coba cari lagu atau misalnya musik yang musiknya juga bercerita tentang gerakan sehari-hari. Contohnya misalnya seperti itu ya. Biar kombinasi antara atau penggabungan dari tarian dan lagunya jika maknanya sesuai itu akan lebih bagus ya. Seperti itu. Ya, itu contoh meniru suatu gerakan sehari-hari ya menjadi gerakan tarian yang indah. Dengan kemudian tadi kita juga gabung-gabungkan gerakan tarian tersebut supaya menghasilkan gerakan yang lebih bagus dan lebih menarik, dan gerakannya pun lebih bervariasi, lebih banyak gerakannya. Seperti itu ya. Nah, Selanjutnya silakan kalian buka buku kalian di halaman 129. 129. Ya, di sini materi kita yang berikutnya adalah menari membentuk pola lantai. Ya, sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah ya belajar tentang tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Itu adalah garis yang dilalui para penari dalam kegiatan menari. Ya, garis yang dilalui para penari dalam kegiatan menari. Artinya pola lantai ini akan menjadi patokan kalian dalam berpindah posisi dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Ya, itu artinya pola lantai. Nah, di sini sekarang materinya menari membentuk pola lantai. Artinya ketika kita diminta ketika kita menari, kita harus membentuk yang namanya pola lantai. Ya. Nah,
Jadi nanti ketika kalian menari dengan membentuk pola lantai, gerakan kalian, kombinasi gerakan, ya, kombinasi gerakan dan kombinasi dari pola lantai itu tentunya akan membuat gerakan kalian lebih bagus, ya, dan lebih bagus dan lebih bervariasi, lebih kreatif, ya, lebih bagus lah, ya. Oke, kita balik ke buku. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tari dengan meniru gerakan kegiatan sehari-hari yang tadi, ya, sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, agar tarian terlihat kompak dan menarik, penari harus menguasai yang namanya pola lantai. Nah, di sini kalian garis bawahin baris ketiganya. Agar tarian terlihat kompak dan menarik, penari harus menguasai pola lantai. Itu kalian garis bawahin ya. Agar tarian terlihat kompak dan menarik, penari harus menguasai pola lantai. Yang baris ketiga, itu kalian garis bawahin. Artinya itu penting ya. Perlu kalian ketahuin, agar tarian terlihat lebih kompak, terlihat lebih menarik, ya, seorang penari itu harus bisa menguasai yang namanya pola lantai. Ya, seorang penari harus bisa menguasai yang namanya pola lantai agar tarian terlihat lebih kreatif, lebih menarik, lebih kompak, ya. Oke, selanjutnya setelah kalian garis bawahan itu, kita lanjut lagi materinya. Pola lantai pada tarian diantaranya lurus ke samping, lurus ke depan, pola lantai membentuk huruf V, ya, dan pola lantai berbentuk lingkaran, ya. Jadi di sini kita bahas 4 jenis, ya, ada 4 jenis pola lantai. Yang pertama, kalian sambil perhatikan buku kalian di halaman 129, ya. Perhatikan bukunya. Di situ ada gambar dari pola lantai bentuk huruf V, ya. Nah, di sini artinya beberapa penari, ya kan, anggap penarinya berkelompok, ya. Anggap penarinya berkelompok atau banyak orang. Jadi, ketika kita ingin membuat pola lantai berbentuk huruf V, ya, para penari yang ada itu berusaha membentuk yang namanya pola huruf V tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan dari sebelah kiri, ya, para penarinya itu berjejer ke belakang, berbaris ke belakang, tapi dalam keadaan miring, ya, dalam keadaan miring, berbaris dari depan ke belakang, ya, jadi seperti ini. Kemudian nanti dari sebelah kanan seperti itu juga sampai nanti dia membentuk huruf V, ya, membentuk huruf V. Jadi satu orang patokan di belakang, nanti setelah satunya ada di sini, kemudian ditambahin terus sampai dia membentuk huruf V, ya. Seperti itu ya. Persis seperti yang ada pada gambar yang di buku kalian. Ya, jadi paling belakang dia hanya satu orang penari. Kemudian disusul oleh 2 orang penari lagi di kiri ke kanannya, disusul lagi 2 penari lagi, disusul oleh 2 penari lagi. Begitu seterusnya nanti sampai membentuk pola lantai bentuk huruf V. Nah, itu contoh pola lantai yang pertama. Nah, kemudian ada pola lantai lurus ke samping, ya. Ini bisa dikatakan pola lantai horizontal namanya, ya. Horizontal. Jadi horizontal itu adalah garis lurus dari kiri ke kanan atau garis lurus ke samping. Itu horizontal. Ya, jadi kalau misalnya pola lantai lurus ke samping ini disebut juga sebagai pola lantai horizontal, ya. Nah, di sini penari hanya berbaris dari kanan menuju ke kiri, ya, dari kanan menuju ke kiri. Jadi para penarinya berbaris satu persatu, berbaris dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, bebas, ya. Yang penting dia lurus sejajar, benar-benar lurus seperti ini, ya. Kalau dari kan V seperti ini. Ya, kalau dia lurus berarti posisinya di sini penari.
berlurus berbaris ke samping gitu ya. Itu pola lantai yang kedua. Kemudian pola lantai yang ketiga. Pola lantai yang ketiga itu adalah pola lantai lurus ke depan. Nah, pola lantai lurus ke depan ini biasanya disebut juga pola lantai vertikal. Ya, pola lantai vertikal. Kalian boleh tambahin ya. Tadi pola lantai lurus ke samping itu adalah pola lantai horizontal. Z ya, horizontal Z. Pola lantai horizontal ya. Jadi pola lantai lurus ke samping garis miring horizontal. Kalian boleh tambahin di buku kalian. Kemudian pola lantai lurus ke depan garis miring vertikal V. Depannya V ya. Vertikal. Vertikal ya. Nah, ini pola lantai lurus ke depan ya. Jadi para penari berbaris dari depan menuju ke belakang atau dari belakang menuju ke depan, sama aja kebalikannya ya. Itu pola lantai lurus ke depan atau pola lantai vertikal. Itu pola lantai yang ketiga. Kemudian pola lantai yang keempat itu ada pola lantai bentuk lingkaran, di mana para penari berbaris atau memposisikan posisinya sehingga nanti membentuk sebuah lingkaran ya. Jadi berbaris dia, penari ya. Jadi benar-benar persis membentuk lingkaran ya, sehingga nanti dia dapat dikatakan sebagai pola lantai bentuk lingkaran seperti itu ya. Nah, itu 4 contoh pola lantai yang perlu kalian ketahui untuk saat ini ya, walaupun masih banyak lagi sebenarnya jenis pola lantai yang lain ya. Ada pola lantai diagonal, kemudian ada pola lantai pola lantai melingkar dan lain sebagainya ya. Tapi di sini kalian cukup mengetahui 4 jenis pola lantai dahulu ya, supaya nggak terlalu banyak, agar kalian juga tidak bingung ya. Nah, ini perlu kalian garis atau kalian lingkarin ya. Kalian lingkarin gambar pola lantai tersebut. Jadi dilingkarin dari pola lantai bentuk huruf V sampai pola lantai bentuk lingkaran itu kalian lingkarin. Artinya gambar tersebut itu penting untuk kalian ya. Penting sekali untuk kalian supaya kalian nanti bisa menciptakan suatu gerakan yang lebih kreatif lagi tentunya ya. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pola lantai ini tidak hanya berfungsi untuk menyeragamkan juga ya, atau untuk membuat suatu gerakan terlihat lebih kompak ataupun terlihat selaras ya. Namun di samping itu pola lantai ini juga bertujuan membuat suatu gerakan ya dalam suatu kelompok tari menjadi lebih menarik ya, sehingga dikatakan tadi bahwa seorang penari harus dapat menguasai yang namanya pola lantai. Oke? Nah, baik, kira-kira itu dulu materi kita hari ini. Cukup sekian teori materi kita. Hari ini kita sudah bahas tentang materi tentang gerakan tarian, dari gerak meniru kegiatan sehari-hari menjadi suatu gerakan tari. Kemudian ada juga materi tentang menari membentuk pola lantai ya. Nah, Bapak harap kalian paham ya, kalian dapat paham materi yang Bapak jelaskan, ataupun misalnya jika ada di antara kalian yang bingung akan materinya, kalian boleh tonton ulang video ini lagi, kalian tonton ulang karena kan video ini akan selalu ada di YouTube, jadi kalian bisa putar kapanpun, berapa kali pun ya, dan dimanapun kalian bisa tonton video ini ya, sampai kalian benar-benar ngerasa kalian sudah paham ya. Jikalaupun misalnya nanti ada yang harus kalian tanyakan ke Bapak ya, kalian bisa japri Bapak, silahkan kalian chat Bapak ya, ataupun misalnya kalian voice note ya, voice note juga boleh. Biar kalau misalnya kalian capek ngetik chatnya ya, kalian bisa kirim voice note ke Bapak. Tapi ingat jangan ditelepon ya. Kalau kalian telepon, Bapak agak susah ya, kesusahan.
Karena kalau kalian semua nelpon tiba-tiba Bapak bingung mau ngangkat yang mana. Ya, jadi di chat aja, di chat ya. Kalau kalian capek mengetik, kalian silakan voice note. Oke? Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu minggu depan.